Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang gerak lurus, di mana di gerak lurus ini akan ada beberapa besaran yang harus kalian ketahui. Untuk yang pertama, ada besaran yang hampir mirip dari kata-katanya ataupun definisinya, tapi sebenarnya berbeda arti. Seperti kedudukan, jarak, dan perpindahan, di mana kedudukan itu adalah posisi suatu benda, sedangkan jarak adalah panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh yang merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah posisi atau kedudukan suatu benda dan merupakan besaran vektor. Nah, untuk besaran perpindahan ini maksudnya posisi atau kedudukan akhir dikurang dengan posisi atau kedudukan di awal. Contohnya, untuk memperjelas perbedaannya, Vivi berjalan di titik A ke B sejauh 12 cm, kemudian bergerak ke titik C sejauh 6 meter dan berhenti di titik D sejauh 16 meter. Nah, yang ditanya atau tentukan besaran jarak, besar jaraknya, dan besar perpindahannya. Untuk penyelesaiannya, kalian buat dulu seperti ini sketnya. Ada jarak dari A, B, C, kemudian sampai di D. Antara A ke B itu 12 meter, kemudian ke C itu 6 meter, dan ke D, dari C ke D itu 16 meter. Kemudian yang ditanya jarak dan perpindahannya. Jadi untuk jawabannya, untuk jarak itu jumlah perjalanannya dari mana ke mana, ya, yaitu A ke B ditambah B ke C ditambah C ke D. A ke B tadi 12, B ke C itu 6, dan C ke D itu 16. Jadi yang didapatkan adalah 34 meter. Itu jaraknya. Jadi total perjalanan atau total dia berjalan. Kalau untuk perpindahan, kalian cukup ambil posisi akhirnya dikurang dengan posisi awal. Jadi akhirnya tadi dia berhenti di 16 meter, kemudian posisi awalnya tadi atau A ke B tadi adalah 12 meter. Jadi perpindahannya ada kurang lebih 4 meter. Gimana kira-kira, sudah mengerti? Kemudian ada contoh soal yang kedua. Adi berjalan dari titik A ke B sejauh 2 meter, kemudian dari titik B ke C itu sejauh 5 meter, dan berhenti di titik C. Kemudian yang ditanyakan berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh. Seperti yang tadi sudah dilakukan, silahkan kalian buat sketnya. Ini karena sketnya berubah, jadi dari A ke B itu 12 meter, kemudian dari titik B ke C itu sejauh 5 meter, berubah arah, dan berhentinya di titik C. Kira-kira sketsanya akan seperti ini. Maka penyelesaian untuk perpindahan, untuk yang perpindahan ini, kalian gunakan rumus Pythagoras karena bentuknya segitiga. Jadi kita untuk cari AC, silahkan cari akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Silahkan diakarkan, kemudian 12 kuadrat, 5 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 144, tambah dengan 25. Dijumlahkan, maka dalam akarnya adalah 165. Akar 165 adalah 13. Itu untuk perpindahannya. Jadi perpindahan AC berdasarkan gambar sketsa ini adalah 13 meter.
Sedangkan untuk jaraknya kalian totalkan saja. Jadi yang sudah tertera. Ya, jaraknya dari AB ditambah BC adalah 12 ditambah 5. Maka jarak untuk AC adalah 17 meter. Bagaimana kira-kira? Silahkan kemudian di capture. Maaf, ini terlalu banyak yang di tip X. Silahkan kalian capture atau screenshot. Itu ada 2 buah soal. Semoga terbaca. Dikerjakan seperti contoh soal. Oke, kemudian kita lanjut. Selain jarak dan jarak dan perpindahan tadi, akan ada 2 yang sama lagi, yaitu kecepatan dan kelajuan. Bedanya di mana, Bu? Bedanya kecepatan itu adalah besaran vektor, sedangkan kelajuan itu besaran skalar. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar itu tidak memiliki arah, dia hanya memiliki nilai saja. Jadi untuk kecepatan simbolnya V adalah besarnya delta S perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu, atau jarak terakhir dikurang dengan jarak awal dibagi dengan waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Oke, ini keterangannya. Sama untuk kelajuan simbolnya juga V, tapi dia lebih simpel. Jadi jarak yang ditentukan atau sudah ditetapkan di yang ada di soal dibagi dengan waktu. Oke, terlihat kan perbedaannya? Selain dia berupa besaran vektor dan besaran skalar, di rumusnya pun berbeda. Satu lagi, kakaknya dari kecepatan namanya percepatan. Untuk percepatan ini adalah kecepatan yang berubah setiap waktu. Jadi simbolnya A sama dengan delta V perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu, atau kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Hampir mirip ya dengan rumus kecepatan. Silahkan dilihat, tinggal polanya sama, tinggal hurufnya saja yang berbeda. Jadi untuk mencari, kemudian selanjutnya ya, untuk mencari kecepatan dan percepatan bisa dengan proses turunan. Mungkin kalian sudah belajar atau diterangkan sedikit di SMP untuk mencari proses turunan. Jadi menurunkan X yang ada ya, atau pangkatnya. Oke, untuk yang ini nanti Ibu jelaskan di sekolah. Jadi yang silahkan kalian cermati mengenai kecepatan, kelajuan, kedudukan, jarak, dan perpindahan dulu. Jadi sampai di sini dulu penjelasannya. Tadi dari penjelasan tadi sudah Ibu berikan kalian soal yang ini, silahkan kalian kerjakan. Kemudian yang sudah Ibu jelaskan ke kalian tadi, silahkan kalian tuliskan di buku catatan kalian. Nanti kita koreksi atau Ibu koreksi saat kita tatap muka. Atau bisa kalian kumpulkan di GC saja, karena 2 minggu ke depan kita akan daring ya.
Jadi silakan kalian kumpulkan di GC catatan yang Ibu jelaskan beserta dengan latihan yang ini. Ya, Ibu rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.